Halo, shalom saudara yang terkasih, sahabat Mutiara Malam. Sekali lagi saya ucapkan selamat berjumpa kembali dalam Mutiara Malam hari ini. Sebuah anugerah kita boleh sama-sama berjumpa dan kita boleh belajar akan firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara dan kita akan berdoa pada malam ini. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini ya Bapa. Jika hari ini ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk kami diisi akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Ketika benih itu jatuh, maka benih itu akan bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saudara, saya ucapkan shalom untuk setiap kita dimanapun Anda berada. Sebuah anugerah kita boleh belajar akan firman Tuhan ya. Malam ini kita akan belajar sebuah topik, yaitu hidup ini adalah sebuah pilihan. Jadi sekali lagi kita harus sadar, hidup ini sebuah pilihan saudara. Ada amin? Dalam Lukas 13 ayat 24 berkata, "Berjuanglah untuk melalui masuk pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Sekali lagi saya mau berkata, hidup ini sebuah pilihan. Saudara, ada banyak pilihan yang senantiasa akan datang di depan kita. Ada banyak pilihan yang akan senantiasa ditawarkan dalam hidup saudara. Hidup ini sebuah pilihan. Ya saudara, jadi kita jangan lupa, kita harus memilih, bahkan memilih yang baik dan yang benar. Mana yang berguna, mana yang berfungsi. Kita tidak boleh kompromi dalam menjalani hidup ini. Sebab kita semua harus tahu bahwa tidak ada orang yang berdiri di atas dua perahu ya, dengan kedua kakinya. Itu makanya setiap hari hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita bahkan tidak bisa terus-menerus. Kalau saudara ada di dalam sebuah situasi persimpangan, engkau tidak bisa terus-menerus di dalam persimpangan. Mau tidak mau, engkau harus membuat ketegasan dan memilih. Keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang saya mau berkata sangat menentukan saudara. Apakah engkau akan sukses atau gagal? Sebab Tuhan sudah memberikan kepada kita kehendak bebas. Jangan lupa saudara, setiap kita diberikan kehendak bebas untuk kita boleh memilih sesuai dengan apa yang menjadi pilihan kita. Ya, tetapi ingat, kehendak bebas itu yang Paulus bahkan berkata dalam Galatia 5 ayat 13. Saya baca buat kita. Galatia 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Jadi saudara, betapa powerfulnya yang namanya kehendak bebas. Namun di sisi yang lain, Paulus mengingatkan buat kita, jangan karena kita sudah merdeka, kita bahkan hidup sembarangan. Kita bahkan hidup dalam dosa lagi. So, mari kita perhatikan. Mari jadikan ini sebagai poin ingatan yang penting buat kita. Dan saya mau berbicara dalam sisi kerohanian. Kita juga sering diperhadapkan dalam pilihan-pilihan dalam hidup ini. Betul saudara? Anda boleh memilih taat atau tidak taat. Ya, Anda juga boleh memilih berjalan di dalam kebenaran atau tidak dalam kebenaran. Anda berjalan menuruti keinginan Anda sendiri, hawa nafsu atau keinginan Tuhan. Dan itu juga akan mengarah kepada berkat dan kutuk. Jadi mari renungkan betapa seriusnya dalam hidup ini ketika engkau diperhadapkan dalam sebuah pilihan. Saya mau berkata, hati-hati dalam memilih. Ada amin saudara? Seorang pribadi yang bernama Paulus, dia dengan berani dia memilih hidup bagi Kristus. Saya suka dengan statementnya dalam Filipi 1 ayat 21. Dia berkata, hidup ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow saudara, ketika Paulus atau dulu yang bernama Saulus berjumpa dengan Yesus,
Hidup Saulus diubahkan luar biasa. Ketika hidupnya sudah diubahkan, dia sadar dan dia berani membuat sebuah statement, komitmen dalam hidupnya. Dia berkata, karena hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, saudara. Dan saudara tahu bahwa konsekuensi dari apa yang Paulus ucapkan. Dia itu juga tegas berkata, apa yang kulakukan? Mari kita akan lihat Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Orang yang hidup bagi Kristus, tindakannya adalah, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Wow, saudara, perhatikan. Dia berani berkata dulu, sebelum dia kenal Yesus, apapun yang dia lakukan, ya saudara, itu dia berkata menganggapnya rugi. Bahkan kebiasaan tabiatnya yang dulu dia berkata sampah. Wow. Sebuah action, sebuah tindakan yang jelas. Sebagai orang yang berani berkata hidupku bagi Kristus. Bagaimana dengan saudara? Dimanapun kau berada, ya, apakah hari ini Anda berani menganggap sampah semua hidup lalu Anda? Semua tabiat lama, semua kebiasaan daging, keinginan daging. Maukah engkau dan beranikah engkau menganggap itu sampah? Wow. Saudara, Paulus ini berani memilih. Saudara, saya mau mendorong setiap kita menjadi anak Tuhan. Biar engkau senantiasa juga berani memilih. Di saat kita di dalam kehidupan kondisi akhir zaman yang begitu banyak, ya, banyak jenis dosa, beranikah engkau memutar haluan, tidak ikut arus? Kalau kondisi daerahmu, kalau kondisi pergaulanmu, mereka hidup dalam duniawi, beranikah engkau berkata no? Haleluya. Dan engkau tetap hidup dalam kebenaran. Hidup kita banyak akan mengalami pilihan demi pilihan. Sehingga pilihannya bahwa hidup bagi Kristus itu harus melahirkan sebuah action. Katakan amin. Yes. Harus ada actionnya. Nah, kita akan baca. Saya akan baca sekali lagi. Saya tuntun kita. Filipi 3 ayat 13. Paulus berkata sekali lagi, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Waktu Paulus berjumpa dengan Yesus, dia ingat, dia itu anggap bahwa semua masa lalu, semua tabiat dosa, semua keinginan daging, hawa nafsu itu sampah. Tetapi Paulus juga adalah Paulus yang bijak. Dia tidak hanya hidup di pertengahan. Dia tidak hanya hidup di persimpangan. Dia tidak hanya berjalan di tempat, tetapi dia membuat keputusan. Dia memutuskan untuk apa? Melupakan yang di belakangnya dan mengarahkan diri kepada yang di hadapannya. Dia berkata, aku berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Wow, saudara. Sahabat Mutiara Malam, saya mendorong untuk setiap saudara, mari berani hari-hari ini untuk membuat sebuah pilihan. Karena saya melihat bahwa ini adalah hari-hari, masa-masa kita akan dibawa dalam sebuah penentuan. Ya, pilihanmu akan mempengaruhi hal ke depan. Pilihanmu akan mempengaruhi masa depanmu. Saat ini saya akan membawa kita melihat ada beberapa tokoh-tokoh di Alkitab.
Ya, di sisi lain mereka membuat pilihan yang benar, tetapi juga ada kalanya mereka membuat pilihan yang salah. Kita belajar dari pribadi yang pertama, yaitu yang bernama Simson. Siapakah orang tidak kenal Simson? Seorang lelaki perkasa yang punya tenaga dan kekuatan. Dia adalah seorang hakim Israel hari itu. Bahkan kisah hidup Simson, hidupnya itu sangat spesial. Tapi ingat saudara, Simson pernah memilih di dalam hidupnya, memilih pasangan hidup yang salah. Dan saudara tahu, membuat akibatnya dia gagal menjadi hakim di Israel. Dia bahkan habiskan masa hidupnya dengan mengumbar keinginan hawa nafsu, sehingga dia dipermalukan. Saudara tahu bahwa hari itu Simson menjadi pelawak. Ya saudara, dia menjadi pelawak di daerah Filistin. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Tuhan rindu memanggil Simson menjadi hakim, bukan pelawak. Tetapi sebab pilihannya, karena pilihannya, dia tidak memilih yang benar, sehingga dia menghadapi atau melewati sebuah akibat. Pada malam hari ini saya mau bertanya buat saudara semua. Pernahkah di dalam sisi hidupmu engkau membuat pilihan yang salah? Saya berdoa biar kita belajar. Yang kedua, seorang yang bernama Yunus. Yunus adalah seorang abdi Allah. Ya, tapi dia juga pernah membuat pilihan, saudara, saat Tuhan memanggil dia pergi menyelamatkan Niniwe. Dia tidak taat. Saudara, apa yang terjadi? Dia masuk perut ikan. Namun puji Tuhan, di dalam perut ikan dia memilih bertobat. Akhirnya dia dikembalikan kepada panggilannya. Yang ketiga, Yusuf. Yusuf di dalam cerita Kejadian, anak dari Yakub, dia adalah orang yang bahkan sejak sangat muda sudah mengalami penderitaan karena abang-abangnya. Tetapi saudara tahukah bahwa Yusuf memilih untuk melepaskan pengampunan, untuk menerima abang-abangnya, saudaranya. Dan saudara, apa yang terjadi? Sehingga janji Tuhan, ya, his dream come true. Janji Tuhan di dalam mimpinya terjadi. Saudara, saya mau mendorong setiap engkau berhati-hati dalam memilih semua kehidupan ini. Ada amin? Karena semua akan ada akibatnya. Selanjutnya kita lihat Rut. Rut yang hari itu memilih tetap setia kepada mertuanya Naomi. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Hidup Rut luar biasa. Dia menjadi seorang wanita yang bukan hanya diberkati, tetapi Rut juga menjadi salah satu silsilah atau nama dia itu termasuk salah satu silsilah keturunan bagaimana Yesus Juru Selamat itu dilahirkan. Wow. Dari seorang yang bukan dari Yahudi. Dia tidak kenal. Tapi Rut setia. Harga kesetiaan itu mahal. Ada amin? Yang kelima, seorang yang bernama Esther. Ya, saudara, kita kenal siapa Esther. Wanita yang bahkan menjadi wanita terkenal hari itu di Persia. Dan Esther, dia bukan hanya hidup dalam kenyamanan, tetapi dia memilih berani bertemu dengan sang raja, sekalipun akan berakibat hukuman atas dirinya. Tetapi Tuhan memakai pilihannya menjadikan dia penyelamat bangsa Israel. Nuh, seorang bapa yang saleh, seorang lelaki yang benar-benar hidup benar hari itu. Dia memilih untuk taat perintah Tuhan, membangun bahtera di kala musim kemarau, bahkan membangun di atas gunung. Banyak orang menghina, banyak orang mencaci, dia tutup telinga. Dan apa yang terjadi dengan pilihannya? Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Yang ketujuh, seorang yang bernama Naaman.
Ya, dia pernah mengalami sakit kusta dan sakitnya itu sangat teruk hari itu. Karena seorang gadis kecil memberitakan, "Pergi, jumpai ada seorang hamba di Israel yang boleh menolongmu." Awalnya si Naaman berkeras, tidak mau untuk mentaati hambanya. Tapi akhirnya dia taat. Dia mandi di sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh. Dan yang terakhir, saya belajar dari hidup Yesus. Saudara, Yesus anak Allah. Yesus yang tinggal di sorga dengan segala kemuliaannya. Tapi Yesus memilih taat. Yesus memilih meminum cawan itu. Supaya apa? Supaya Anda dan saya diselamatkan. Saudara, saya mau bertanya, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memilih dengan benar hari-hari ini? Sudahkah engkau senantiasa membuat pilihan yang benar? Jika engkau sudah membuat pilihan yang benar, saya mau berkata, terpujilah Tuhan. Tapi jika engkau pernah membuat pilihan yang salah, saya mau mendorong, bertobatlah. Ya, mari berubah. Mari minta tuntunan Tuhan. Dalam kitab Wahyu, Tuhan juga pernah menegur jemaat yang ada di Laodikia. Oleh karena dikatakan bahwa engkau tidak dingin dan tidak panas. Wahyu 3:16 berkata, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Hidup di zaman ini seringkali diombang-ambingkan antara memilih kenikmatan dan kesenangan dunia yang sifatnya sementara, ya. Dan pilihan ada di dalam tangan kita. Apakah engkau mau menikmati kehidupan yang sementara, kehidupan yang mungkin sepertinya menyenangkan daging, tetapi engkau sangat sadar bahwa semua itu membawa kepada kehidupan yang tidak menyenangkan. Engkau tidak ada tempat di sorga. Engkau akan kecewa. Apakah kita berani membuat pilihan? Pergumulan yang berat juga sebetulnya dialami oleh orang-orang di zaman perjanjian lama, saudara, ya. Saya akan bacakan ada satu ayat dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai 16 berkata, "Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya." Bahkan dalam Yosua 24 ayat 15, Alkitab memberi satu pilihan, ini jelas. "Pilihlah bagi dirimu pada hari ini siapakah yang akan kamu sembah." Wow. Saudara, hidup ini memilih, ya. Jangan pernah terbuai dengan apa yang nampak di mata, apa yang nampak indah di hadapan mata. Tetapi pastikan bahwa pilihan Anda benar dan sesuai kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar mengapa kita harus memilih. Yang pertama, saudara, saya temukan bahwa karena kita tidak bisa memiliki segalanya. Kita manusia terbatas, kita tidak bisa memiliki semuanya. Ya, baik waktu, tenaga, kemampuan, kepandaian, keterbatasan. Ya, bahkan pekerjaan, semua peluang, kesempatan, kita tidak bisa dapatkan semuanya. Oleh karena itu engkau harus berani memilih. Yang kedua, karena pilihan itu adalah ujian, saudara. Saudara masih ingat satu kali ketika seorang Raja Hizkia, ya, dalam 2 Tawarik 32, dia berkata bahwa dia mendengar abdi Allah berkata dia akan mati karena dia sakit. Tapi kemudian Tuhan menambahkan umur yang panjang untuk dia. Tapi saudara, setelah dia sembuh dan dapat umur panjang, Tuhan menguji hatinya.
Saudara perhatikan bahwa apakah hatinya itu benar? Apakah dia menjadi bapa yang boleh berpikir masa depan? Ketika dia mendapat kunjungan oleh Raja Babel, akhirnya apa saudara? Dia tunjukkan semua barang, harta bangsa Israel. Dan itulah hari di mana Babel menguasai Israel. Saudara, mari belajar berhati-hati saat engkau memilih. Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, Paulus sendiri menyadari ada kalanya manusia itu salah memilih. Tetapi mari belajar hidup di dalam roh. Ya, ada amin. Yang ketiga, karena setiap pilihan akan menentukan tindakan kita. Jika kita memilih untuk mengampuni dan mengasihi, maka itu harus diikuti dengan sebuah action atau tindakan. Sehingga kita akan sadar, oh ternyata mengampuni dan mengasihi bukan berbicara dari perasaan, tetapi sebuah pilihan. Ada amin saudara? Ketika engkau disakiti, engkau bisa memilih untuk rasa kecewa atau tidak. Di dalam hidup ini adalah pilihan. Semakin engkau akan matang, engkau akan semakin bisa mengalami kekuatan Roh Kudus, dimampukan memilih yang perkara yang benar. Tetapi ada kalanya ketika engkau salah, mari belajar. Ya, untuk belajar berubah dan membuat pilihan yang terbaik. Yang keempat, kenapa kita harus memilih? Karena setiap pilihan ada akibatnya. Haleluya. Engkau memilih hari ini belajar sungguh-sungguh sebagai seorang siswa, sebagai seorang student, maka satu kali kelak engkau akan mengalami akibatnya atau sukacita. Engkau dapat pekerjaan dengan mudah, engkau dapat pengetahuan dengan senang. Tapi hari ini engkau memilih, aku tidak mau belajar, aku tidak mau bekerja, aku malas begini dan begitu. Saya mau berkata, hal yang ke depan, hari-hari hadapan, engkau akan terima akibatnya. Engkau akan susah dapat pekerjaan, engkau akan susah, bahkan mungkin ada banyak orang suka menyesal di belakang, betul saudara? Ketika mungkin saya dulu pernah menjumpai seorang yang sudah sangat tua dan dia sangat miskin. Dia pernah menyesal, dia berkata, kenapa dulu aku tidak belajar sungguh-sungguh? Sehingga hari ini pekerjaanku hanya tukang becak, saudara ya. Maksudnya dia mengayuh di atas matahari berpanas-panas, ya, dengan ya keuntungan yang sangat-sangat sedikit. Ada banyak orang suka kecewa ketika sudah di akhir. Namun saya mau berkata, jangan pernah engkau kecewa. Belajar buat pilihan yang tepat mulai hari ini. Yang kelima, kenapa kita harus memilih? Karena hidup tidak terulang dua kali. Ini harus kita ingat. Hidup tidak terulang dua kali. Kita punya atau semua punya yang namanya pilihan dalam cara menjalani hidup ini. Ya saudara, apapun pilihan Anda, ingatlah bahwa apa yang Anda lakukan hari ini itu sangat penting. Karena hidup ini adalah kesempatan. Ya, tidak bisa terulang lagi. Dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi apa yang kau sedang kerjakan hari ini? Apa yang kau sedang bangun hari ini? Mungkin kau bangun dengan kemarahan, maka saya mau berkata akibat kemarahan kau akan menerimanya. Engkau membangun hidupmu dengan kemalasan, maka engkau akan mengalami juga kemiskinan. Apa yang kau bangun hari ini? Engkau bangun hidupmu dalam dasar firman, mencari Tuhan. Saya mau berkata,
maka Tuhan akan menemukan engkau. Haleluya. Sekarang saya mau mendorong bagaimana kita membuat sebuah pilihan yang benar. Jelas yang pertama, jangan lupa berdoa. Apapun yang kau sedang putuskan, jangan mutuskan dengan logika manusia. Mari belajar berdoa. Ya, ada saatnya kita tidak tahu harus memilih yang mana. Jadi kita perlu tanya Tuhan, mari berdoa. Dengan berdoa Tuhan akan menolong kita membuat prioritas yang benar. Yang kedua, kita juga harus punya kerinduan mengejar hal yang sorgawi. Ketika kita mau membuat keputusan, mari pikirkan kepada kekekalan. Mengejar hal-hal duniawi itu tanpa memberi diri istirahat dan bahkan waktu berefleksi seperti orang bekerja. Tidak ada yang namanya rehat atau istirahat. Itu membuat Anda letih. Anda bahkan juga pernah berusaha, siapa di antara saudara, mengejar pasangan hidup. Wow, saya rindu pasangan saya orang kaya. Saya mau pasangan saya orang yang sangat pandai, yang ternama. Saya mau berkata, namun pada kenyataannya engkau kecewa. Apa yang kau kejar? Mari kejar yang ilahi. Ada amin. Kejar perkara-perkara yang sorgawi, perkara yang rohani. Ya. Dan saya mau mendorong, karena apa saudara? Pengkhotbah mengingatkan buat kita di ayat pasal 1 ayat 14, mengejar kekayaan duniawi itu sama dengan menjaring angin, ya. Mata kita tak akan pernah puas melihat, telinga tidak akan pernah puas mendengar. Jadi ini sudah terjadi. Pengkhotbah, ya, itu ditulis oleh seorang raja yang berhikmat, Raja Salomo. Dia berkata semua menjaring angin, semua sia-sia. Kenapa? Karena dia punya istri 1000 pun bagi dia sia-sia. Kenapa? Karena tidak membawa dia kepada jalan yang benar. Jadi saya mau berkata, hati-hati dengan pilihanmu. Amin saudara. Ya, baik Anda yang masih muda, masih sangat muda, atau Anda yang sudah tua, apapun pilihanmu, saya mau berkata, berhati-hati. Bahkan ayat 1 dalam 1 Timotius 6 ayat 11 berkata, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Mari belajar. Mari nikmati sebuah quality dalam kehidupan. Pilih yang tepat. Hidup itu memilih, dan pilihan kita sekali lagi menentukan hidup kita pada masa hadapan. Kesempatan tidak akan bisa datang 2 kali. Oleh karena itu belajarlah menghargai hidup ini. Amsal 1 ayat 5, dia berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amin saudara. Dalam ayat yang ke-33 Amsal 1 juga berkata, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Aku ini berbicara hikmat, aku ini berbicara Roh Kudus. Mari kita belajar mendengar yang daripada Tuhan. Amsal 8 ayat 33, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, dan jangan mengabaikannya. Ada amin saudara. Siapa di dalam hidup ini ketika engkau mendapat didikan, jangan keraskan hatimu. Pakai itu sebagai mutiara kehidupan yang akan menuntun langkah hidupmu menuju kepada kesuksesan. Ya. Dan ada satu kutipan peribahasa, dia berkata, jika kita memilih untuk lunak kepada diri kita, maka kehidupan akan keras kepada kita. Tapi jika kita memilih keras pada diri kita, maka kehidupan akan lunak pada kita. Artinya itu ada satu peribahasa, berakit-rakit dahulu, ya, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada amin saudara. Jangan hanya suka yang senang hari ini, jangan hanya suka yang nyaman, khususnya Anda orang muda. Tetapi mari belajar
pikirkanlah yang depan. Pikirkan, pertimbangkan, rencanakan. Karena hidup ini tidak akan bisa terulang kembali. Dan ayat yang saya mau untuk kita sama-sama baca, dikatakan bahwa Matius 7 ayat 13 ayat sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Jadi mari kita hati-hati. Jalan ke surga itu sempit, saudara. Tidak banyak yang bisa akan melewati. Tetapi ingat, saya percaya bersama dengan Tuhan kita dimampukan. Saudaraku, mulai hari ini, marilah kita memilih yang baik. Biarlah kita serahkan sekali lagi hidup kita di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memampukan setiap Anda dan saya untuk kita memilih yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu hari ini. Biarlah hari ini setiap kami akan menjadi pribadi yang bisa memilih yang benar ya Tuhan. Bisa memilih yang tepat ya Bapa. Karena kami sadar hidup ini tidak akan terulang. Dan hidup ini sangat singkat. Oleh karena itu hamba berdoa diberkati semua yang join live pada malam ini. Dimanapun mereka berada, bahkan saat mereka berada dalam sebuah persimpangan untuk harus memilih, Tuhan biar mereka mendengar suara-Mu dan bukan dari pikiran mereka. Terima kasih Bapa yang baik, hikmat damai sejahtera turun melimpahi atas kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara, God bless you.